Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan yang selalu berupaya untuk menyajikan opini-opini terbaru yang sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Setelah 100 hari menjabat, Prabowo Subianto menghadapi pertanyaan besar. Apakah ia benar-benar presiden untuk rakyat atau sekedar melanjutkan kepentingan oligarki? Dengan kabinet yang berisi 50% orang-orang dari kabinet sebelumnya dan struktur gemuk yang boros anggaran, publik mulai meragukan arah kepemimpinannya. Apakah ini pertanda bahwa Prabowo masih berada di bawah bayang-bayang rejim sebelumnya? Ataukah ia memiliki strategi tersembunyi untuk mengembalikan hak-hak rakyat? Saudara sekalian, mari kita bedah bersama fakta dan analisisnya dalam sebuah topik bahasan Prabowo Subianto, presiden rakyat atau presiden oligarki. Saudara, Prabowo Subianto dan kabinetnya yang pada akhir Januari lalu telah genap 100 hari bekerja. Kabinet gemuk yang banyak menghabiskan anggaran sejak awal sudah dicurigai sebagai kabinet yang tidak ideal dan sulit bekerja, semata-mata hanya untuk kepentingan politik, yaitu kestabilan politik negara. Kita bisa bayangkan jumlah kabinet 108 orang dan 50% masih dari kabinet rejim sebelumnya. Banyak di antara anggota kabinet tersebut secara hukum ditengarai bermasalah. Orang-orang ini bukannya bekerja, tapi hanya berupaya melindungi diri dan supaya tidak dipanggil oleh polisi, kejaksaan, ataupun KPK. Seperti sudah jamak diketahui, rejim sebelumnya syarat dengan peran oligarki dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Saling dukung-mendukung antara oligarki dan pemerintah. Oligarki banyak membantu implementasi kebijakan pemerintah. Sebaliknya, pemerintah memberikan kemudahan dan konsesi penguasaan lahan pertambangan, perkebunan, perumahan, perikanan, kehutanan, bahkan pulau-pulau dan pantai. Persekongkolan jahat yang merugikan rakyat banyak. Atas dasar fakta-fakta demikian, kita jadi bertanya, mengapa Prabowo membentuk kabinet gemuk dengan 50% dari anggota kabinet sebelumnya? Bukankah ini upaya melindungi oligarki? Pertanyaan selanjutnya, Prabowo ini presiden oligarki atau presiden rakyat? Kabinet gemuk dengan sendirinya menyedot banyak anggaran pendapatan negara. Anggaran yang tersedot tersebut digunakan untuk melindungi dan memuluskan praktek-praktek oligarki. Ujung-ujungnya rakyat banyak yang dirugikan.
terzalimi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sebuah tesis akan terus mengikuti Presiden Prabowo dalam pemerintahannya ke depan. Bila tetap membiarkan situasi dan kondisi ini berlangsung, rakyat terus terzalimi, oligarki terus merajalela, maka Prabowo lebih buruk dari presiden sebelumnya. Prabowo menjadi presidennya para oligarki. Sebaliknya, bila Prabowo mampu memutus mata rantai oligarki yang sudah bertindak sewenang-wenang mengembalikan hak-hak rakyat, maka Prabowo dapat menjadi presiden rakyat keseluruhan. Sejauh ini, Prabowo dan kabinetnya masih jalan di tempat. Business as usual. Tidak ditemukan kebaruan apapun dalam kebijakannya. Hanya melanjutkan apa yang dilakukan kabinet sebelumnya. Situasi kondisi ini sungguh amat disayangkan. Asumsi tentang matahari kembar dengan presiden sebelumnya masih terasa. Prabowo sulit melepaskan diri dari kuasa dan pengaruh presiden sebelumnya. Kita semua berharap Prabowo segera mengambil langkah taktis dan strategis. Harus berani meresapel kabinet, membuang anggota kabinet dari rejim sebelumnya yang nyata-nyata pendukung oligarki dan banyak terkait kasus-kasus hukum. Ini jelas beban untuk Prabowo. Prabowo harus segera memutus mata rantai kuasa dan pengaruh dengan presiden sebelumnya. Prabowo harus dengan berani menunjukkan faktor-faktor sebagai presiden rakyat yang membela kepentingan rakyat keseluruhan. Tanpa upaya-upaya itu, maka Prabowo akan dikenal sebagai presiden para oligarki. Bila ini terjadi, sungguh disayangkan. Prabowo hanya akan dikenal pengambil kuasa rakyat untuk kepentingan oligarki. Dengan kata lain, Anda sama saja dengan Jokowi. Saudara sekalian, bagaimana menurut Anda? Apakah Prabowo akan memilih menjadi presiden rakyat atau justru tunduk pada oligarki? Apakah ia akan berani merombak kabinet dan membuktikan keberpihakannya pada rakyat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saudara, mari kita jadikan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai wadah diskusi yang konstruktif untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terlibat dalam pembahasan yang begitu penting. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah video terbaru. Salam opini kebangsaan. Terima kasih.